Halo semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama PNJ Sinopsis, channel alur cerita yang sangat meledak ini. Jos lah pokoknya ya. Oke, sudah lama sekali ya saya tidak mengupload video, di mana hampir 2 tahun lah saya vakum dari dunia per-YouTubean. Dikarenakan saya disibukkan dengan dunia pekerjaan, jadi gimana ya, sulit bagi waktunya gitu ya. Tapi ya sudah. Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Renfield tahun 2023 bergenre horor komedi, di mana filmnya menceritakan tentang tokoh horor terkenal sepanjang masa yaitu Dracula, diperankan oleh Bapak Nicolas Cage sebagai Draculanya sendiri ya, dan protagonisnya yaitu Renfield diperankan oleh Nicholas Hoult. Sulit banget. Oke, segitu saja openingnya, daripada banyak congor, mari kita langsung saja ke cerita. Saya ucapkan happy watching, selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah gereja, seorang Renfield, ya bangetnya, ia tengah menghadiri sebuah konseling, di mana di acara tersebut ia sedang mendengarkan para peserta konseling lainnya mencurahkan permasalahan dalam hidup mereka. Namun di tengah-tengah konseling tersebut, Renfield malah ngalamun sambil menceritakan kepada para pemirsa awal mula ia bertemu dengan Dracula dan berakhir menjadi vampir seperti sekarang. Kala itu Renfield adalah seorang pengacara real estate dan masih miskin, di mana ia datang ke rumah Dracula dan berharap membuat kesepakatan properti menjanjikan yang akan membuat ia dan keluarganya menjadi kaya. Namun alih-alih menjadi kaya, berkat tipu daya si Dracula, Renfield malah jadikan seorang vampir dan berakhir menjadi pelayan sang pangeran kegelapan. Requirements. Look, I didn't. And then he made me his familiar. Which means that I take care of Master's every need. Sekian lamanya Renfield menjadi pelayan Dracula, namun ia pun tersadar bahwa hubungannya dengan pangeran kegelapan sudah tidak sehat atau toksik. Namun karena si Dracula lebih kuat darinya, maka Renfield pun hanya bisa melampiaskan kekesalannya dengan menghadiri konseling tersebut, walaupun selama ini ia hanya mendengarkan saja curcolan para peserta lainnya. Oh iya, selain Dracula mewariskan kekuatannya kepada Renfield walaupun sedikit, tapi ia bisa bertahan hidup dan bisa menjadi lebih kuat dengan cara ngelebok serupaning serangga seperti laba-laba, semut, lalat, simut hingga undur-undur gitu. Yuk trot. Dan pada suatu peristiwa di mana Dracula tengah diburu oleh pemburu Dracula atau scavenger, singkat cerita Renfield menolong Dracula karena berharap usahanya sebagai pelayan akan dihargai dan hubungan mereka akan menjadi lebih dari sekedar majikan pelayan. Selain itu, seperti pada film Dracula pada umumnya, makhluk menyeramkan ini selain hanya bisa ngalek-lek getih atau menghisap darah ya, ia pun hanya bisa mengkonsumsi daging manusia. Namun kelemahan terbesarnya adalah ia tidak tahan terhadap sinar matahari yang bisa membuatnya menjadi gosong. You okay? Kembali ke masa kini, saat konseling, Renfield tengah mendengarkan curcolan seorang perempuan, di mana pacar si perempuan tersebut diceritakan adalah seorang penjahat. Lalu sebagai seorang pelayan Dracula, di mana ia ditugaskan mencarikan makanan untuk majikannya, Renfield pun mendapatkan target atau korban baru. Singkat waktu, Renfield berhasil melacak keberadaan pacar si perempuan tadi bersama gerombolannya, yang mana ternyata mereka sedang riweuh mengumpulkan hasil curian narkoba dari sebuah geng ternama di kota tersebut yang dipanggil dengan The Lobo. Singkat waktu, dengan hanya lolodok satu serangga bro, Renfield berhasil menghajar dan membius gerombolan tersebut untuk dibawa pulang. Namun tak lama setelah itu muncul penjahat lain, di mana ia datang bersama ketua geng The Lobo, dan ini ketuanya bernama Teddy ya. Mereka sedang dalam misi mencari pencuri narkoba milik mereka. Sedangkan di sisi lain, Renfield yang tidak tahu menahu urusan narkoba, di mana tanpa ia sadari ia telah terjebak dalam konflik tersebut. Akhirnya sekali lagi dengan hanya memakan satu serangga lagi, Renfield berhasil menghajar si penjahat ini hingga kepalanya putus dan membuat Teddy ketakutan.
Di tempat lain di jalanan kota, seorang polisi wanita bernama Rebecca bersama satuan unitnya mereka sedang merazia kendaraan yang melintas. Rebecca ini terobsesi dengan geng Lobo, di mana ia sangat ingin menangkap dan membongkar modus operandi geng tersebut. Tak lama muncullah Teddy yang baru saja kabur dari kejaran Renfield, melihat di jalanan banyak polisi dan kebetulan sedang membawa narkoboy. Ia pun panik dan ingin segera melarikan diri. Rebecca yang berambisi menumpas kejahatan geng Lobo dalam waktu singkat berhasil menangkap Teddy dan memasukkannya ke penjara. Namun sayang karena pengaruh kekuasaannya ia bisa segera bebas dan hal tersebut akhirnya membuat Rebecca menjadi kecewa. Rebecca pun akhirnya menjadi murang-maring lalu datang seorang wanita bernama Kate yang mana ia bekerja sebagai agen FBI dan merupakan kakak kandung Rebecca. Melihat adiknya tersebut ambek-ambekan para ruguh, Kate pun bertanya kunaon Aisyah. Rebecca pun mencurahkan kemarahannya dan tanpa alasan jelas ia menuduh agen FBI tidak membantu dalam menangkap Teddy beserta antek-anteknya. Ken pun tentu saja tidak menerima tuduhan Rebecca dan mengatakan bahwa jangan membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Ia juga bahkan mengatakan bahwa Rebecca bukanlah satu-satunya orang yang kehilangan seorang ayah. Dan bisa kita simpulkan di sini bahwa kakak adik ini telah kehilangan ayah mereka karena dibunuh oleh geng Lobo. Diceritakan sang ayah dulu juga merupakan seorang polisi, namun karena beliau adalah seorang yang jujur, maka geng Lobo membunuhnya. Oleh karena itu dengan alasan tersebut, maka si Rebecca menjadi dendam dan ingin membalas kekejian geng Lobo dengan cara menjebloskan mereka ke penjara. I'm just as mad about what they did to Dad as you are. You're not the only one who lost a dad here. Kembali ke Renfield yang berhasil membungkus penjahat tadi dan dibawanya pulang untuk dijadikan makanan kepada Dracula. Namun rasanya ternyata tidak enak karena Dracula membutuhkan orang-orang yang tidak berdosa sebagai makanan. Merasa kecewa dengan kinerja Renfield lalu perutnya pun dirobek. Namun karena si Renfield ini pada dasarnya adalah orang baik, maka ia pun memberikan Dracula penjahat-penjahat tadi sebagai makanannya. Dengan penuh ancaman, Dracula pun akhirnya menyembuhkan perut Renfield yang jeroannya sudah terburai dan dengan darahnya yang berkhasiat menyembuhkan luka, Renfield pun akhirnya bisa diselamatkan. I suppose this is what you'd call my health care plan. His blood has the power to heal the injured. Rebecca yang masih penasaran untuk menangkap Teddy, ia pergi ke TKP di mana perkelahian antara Renfield dan pencuri narkoba terjadi. Rebecca lalu menemukan sebuah pulpen yang dipakai oleh Renfield tadi berkelahi dan akhirnya membawanya ke sebuah bar di mana Renfield biasa nangkring di tempat tersebut. Di tempat lain, Teddy yang baru saja bebas dari tahanan, ia pergi ke markas dan bertemu ibunya yang bernama Bella. Bella pun menegaskan kepada Teddy bahwa geng mereka menguasai kota dan tidak main-main dalam melakukan aksi kejahatannya. Oleh karena itu Teddy pun ditugaskan untuk mencari pencuri narkoba mereka dan akhirnya sampailah Teddy bersama antek-anteknya di bar di mana Renfield dan Rebecca berada. Dengan nada mengejek, Teddy pun mengakui bahwa ia telah membunuh ayah Rebecca dengan kejam. Di sisi lain, Renfield yang menyaksikan percakapan tersebut di tengah-tengah ketegangan saat Rebecca akan ditembak merasa iba, maka Renfield pun mencegah kejadian tersebut dan aksi tembak menembak pun dimulai. Setelah aksi tembak-menembak selesai, Renfield berkenalan dengan Rebecca di mana di percakapan tersebut, Renfield merasa dihargai atas usahanya dan dianggap pahlawan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu Renfield menemui Dracula di markasnya, lalu si Dracula memaparkan rencananya untuk menguasai dunia dan dengan tipu dayanya ia mengajak Renfield untuk bersama-sama melancarkan rencananya tersebut. Merasa muak dengan rencana Dracula, Renfield pun mencurahkan isi hatinya di tempat konseling. Namun perlu diketahui bahwa para peserta konseling lainnya tidak mengetahui yang dibicarakan Renfield adalah seorang Dracula. Selain itu mereka juga tidak mengetahui bahwa Renfield adalah seorang vampir. Lalu setelah mendengarkan isi hati Renfield, maka si Bambang, nah yang ini mukanya sebut aja Bambang ya. Si Bambang mengatakan bahwa Renfield hanya dimanfaatkan oleh tanda kutip temannya ya, yaitu si Dracula. Setelah itu si Bambang juga mengatakan bahwa Renfield bisa hidup tanpa temannya dan hidup mandiri.
Bersemangat mendengar perkataan si Bambang, maka Renfield pun memutuskan menghindar dari Dracula dan bahkan menyewa apartemen sendiri serta mencoba hidup normal selayaknya manusia biasa. Update that wardrobe to this century. Teddy yang selamat dari aksi tembak-menembak di bar tadi, sekarang ia bersama ibunya untuk berniat melacak keberadaan Renfield. Dan berkat rekaman CCTV, Renfield pun diketahui bahwa ia terakhir terlihat berada di bekas rumah sakit tua yang tak lain adalah markas Dracula. Teddy bersama antek-anteknya pun datang ke tempat tersebut, namun tentu saja Renfield tidak berada di tempat dan hanya menemukan Dracula. Dracula pun terheran-heran melihat adanya orang asing di tempatnya. Lalu setelah membunuh antek-antek geng Lobo yang datang ke tempat tersebut, sambil terheran-heran Dracula bertanya kepada Teddy, "Mengapa Anda datang ke tempat ini, Teddy?" Teddy pun menjawab, "Aku sedang mencari Renfield, Dracula." Sambil memperlihatkan fotonya, Teddy berkata bahwa si Renfield ini telah mencampuri urusan keluarganya dan juga telah menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Kesal dengan kenyataan ini, Dracula tiba-tiba bertransformasi menjadi kalong wewe dan langsung gas menuju apartemen Renfield. Renfield yang sudah mencoba hidup normal kaget melihat Dracula tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Dracula kesal karena Renfield tidak melaksanakan tugasnya, yaitu mencarinya makan. Sambil memegang buku dan terkecret-kecret ketakutan, Renfield berkata bahwa ia tidak ingin diremehkan lagi dan pantas mendapatkan kebahagiaan sendiri. Melihat kelakuan si Renfield, Dracula penasaran dari mana ia dapatkan inspirasi tersebut. Dracula pun merebut bukunya dan melihat dari mana buku itu berasal, yang tak lain adalah gereja di mana konseling Renfield selalu hadiri. Oleh karena itu Dracula langsung gas kembali untuk menuju ke tempat tersebut. Menyadari teman-temannya dalam bahaya, Renfield langsung menuju ke gereja. Ia pun memperingatkan teman-temannya agar pergi dari tempat tersebut. Namun tak lama Dracula datang dan sambil memasang muka yang mengerikan, nah Brody, di depan para hadirin dengan angkuhnya ia memperkenalkan diri sebagai sang pangeran kegelapan. Lalu mimpi buruk pun terjadi karena Dracula dengan teganya membunuh semua orang yang ada di sana. Melihat kenyataan pahit, Renfield pun menangis karena merasa berdosa bahwa dirinya lah penyebab malapetaka ini. Lalu tepat setelah Dracula pergi, tak lama setelah itu tiba-tiba Rebecca datang, di mana ia bisa ke tempat tersebut berkat petunjuk yang ia dapatkan sendiri yang akhirnya bisa membawanya menuju Renfield. Melihat Renfield bersimbah darah para korban, maka Renfield pun akan dibawa ke tahanan. Namun saat akan pergi, tiba-tiba rekan polisi lain datang bersama Bella, ibunya Teddy ya, di mana ternyata rekan-rekan polisi Rebecca ternyata telah disuap agar menjadi antek-antek geng Lobo. Bella datang bermaksud menangkap Renfield karena ia telah mengacaukan bisnisnya serta mencari keberadaan Teddy yang ia kira bersamanya. Merasa dihianati dan tidak terima, maka Rebecca pun berontak dan berhasil membawa Renfield kabur bersamanya. Oh, city activated. Fight! Setelah membantai teman-teman Renfield, Dracula kembali ke tempatnya di mana tadi masih terkecret-kecret ketakutan karena takut dibunuh olehnya. Namun karena mempunyai musuh yang sama, yaitu Renfield, dan juga sama-sama haus akan kekuasaan, mereka pun akhirnya bekerja sama dan Dracula dibawa ke markas geng Lobo untuk menemui Bella, di mana mereka sama-sama berencana menguasai dunia. Di sisi lain, Rebecca yang berhasil kabur, ia sudah berada di apartemen Renfield. Ia pun mendapatkan kabar dari Kate bahwa si Renfield ini adalah seorang pembunuh berantai dan sekarang sudah berusia sekitar 70 tahunan. Rebecca dan Renfield yang statusnya sekarang menjadi buronan, polisi datang untuk menyergap mereka, namun gagal karena si Renfield ini terlalu hebat. You're a bad man, Mr. Renfield. Yeah, well, sometimes that comes in handy. Everything I saw you do today is gonna be my way worse.
Tidak aman berada di apartemen, Rebecca dan Renfield pergi ke tempat lain. Mereka sempat curcol dan Rebecca juga tidak percaya bahwa si Renfield ini adalah seseorang yang jahat karena berkat jasanya mereka bisa selamat sampai dengan saat ini. Namun tiba-tiba Renfield mendapatkan pesan dari Dracula melalui telepati di mana ia sudah bersama pasukan baru yang tak lain adalah geng Lobo. Di sisi lain, Rebecca juga mendapatkan kabar bahwa Kate telah ditahan oleh Bella dan menyuruhnya untuk menyelamatkan kakaknya tersebut. Oleh karena itu Rebecca dan Renfield segera OTW dan tak lupa mempersiapkan senjata dan juga serangga untuk membasmi geng Lobo beserta Dracula. Action circle. It's a circle made of powder that it traps demons, as you said. I'm gonna need bugs. Lots of bugs. Sampai ke markas geng Lobo, ternyata Teddy beserta antek-anteknya telah berubah menjadi vampir, di mana mereka sekarang telah menjadi lebih kuat. Pertarungan sengit pun terjadi, namun Rebecca terpisah dan masuk ke sebuah ruangan, di mana ia akhirnya menemui Bella. Lalu mereka sempat adu bacot sebentar, namun sebelum Bella pergi, ia menutup semua jendela di ruangan tersebut agar cahaya matahari tidak bisa masuk, dan hal ini tentu saja agar Dracula bisa menampakkan diri. Rebecca pun akhirnya pamprok banget dengan Dracula, lalu Dracula memperlihatkan tubuh Kate yang sudah tergulai lemas dibunuh olehnya. Oleh karena itu lagi-lagi dengan kemampuan tipu dayanya, ia memujuk Rebecca agar mau bergabung dengannya dalam rangka menggantikan Renfield sebagai pelayan setia. Selain itu Dracula juga menawarkan jika Rebecca mau bergabung dengannya, maka ia bisa menghidupkan Kate kembali dengan cara meminum darahnya. My blood will bring her back. No. And I can heal your sister. Sedangkan di sisi lain, Renfield setelah bisa mengalahkan Teddy dalam duel sengit tadi, ia menyusul Rebecca dan melihatnya sudah hampir terbujuk. Rebecca pun mengatakan kepadanya bahwa setelah kematian ayahnya, ia tidak ingin kehilangan anggota keluarganya yang lain, yaitu Kate. Namun saat Rebecca berpelukan dengan Dracula, ternyata apa yang dikatakan Rebecca tadi merupakan sebuah trik, di mana ia bisa mendekati meja yang terdapat sebuah tombol yang bisa membuat semua jendela terbuka dan cahaya matahari bisa masuk. Dengan setengah terbakar, Dracula kembali bertransformer menjadi kalong wewe agar bisa pergi dari ruangan tersebut. Rebecca dan Renfield mengejar Dracula ke sebuah ruangan gelap di mana mereka pun akhirnya bertarung. Singkat cerita, dengan kemampuan yang Renfield punya, berbekal memori dan petuah dari si Bambang saat konseling, ia bisa menghajar Dracula lalu menjebaknya di sebuah lingkaran bercahaya di mana lingkaran tersebut bisa membuat Dracula tidak bisa bergerak. Dengan adanya kesempatan ini, maka dengan penuh dendam kesumbing, Rebecca dan Renfield menyiksa Dracula dan melenyapkannya dari permukaan bumi. Any last wishes? You know, I've personally seen him come back from some crazy shit. Yes, I know this looks... Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, Bella ditahan dan Kate bisa kembali hidup dengan cara dicekoki darah Dracula. Begitu juga dengan si Bambang dan rekan-rekan konseling yang lain telah hidup dan bisa bugar kembali. Renfield akhirnya bisa bebas dari cengkraman Dracula di mana ia sekarang kembali mencoba hidup normal serta mempunyai sahabat baru yaitu Rebecca. Cerita tamat. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa agar mensubrek channelnya. See you in the next video. Salam olahraga.